Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asifatul Istiqomah dengan NIM 23060190001, mahasiswi Tadris IPA semester 6 Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum guna memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum IPA dengan dosen pengampu Ibu Muslimah Susilayati MPD. Nah, berikut videonya. Nah, untuk menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, pertama kali yang harus kita pahami yaitu bagaimana sih kerangka dasar kurikulum itu. Jadi, kerangka dasar kurikulum sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, bisa dilihat di sini semuanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yang mana di sini terdapat Tujuan Pendidikan Nasional. Nah, Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sendiri bertujuan untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia sebagai pribadi yang tidak hanya memiliki wawasan yang luas, tetapi juga memiliki sikap yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan cita-cita dari Pancasila. Nah, kemudian dari Tujuan Pendidikan Nasional ini diterjemahkan lagi menjadi profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini dijadikan sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Nah, kemudian di sini ada standar kompetensi lulusan, yang mana standar kompetensi lulusan sendiri merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian dari standar kompetensi lulusan ini diterjemahkan lagi menjadi 8 standar nasional pendidikan, yang mana terdiri dari standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Nah, untuk standar isi sendiri berisi mengenai kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian standar proses di sini berisi mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan, dan standar penilaian di sini berisi mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar pada peserta didik. Nah, kemudian dari 8 standar nasional pendidikan tersebut, pemerintah menurunkannya menjadi 3 bentuk, yang mana terdiri dari bagaimana struktur kurikulumnya, terus capaian pembelajarannya apa saja, dan bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen yang terdapat di kurikulum itu. Nah, semuanya ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang mana perangkat ajarnya juga sudah disiapkan oleh pemerintah pusat sendiri. Nah, contoh dari perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah yaitu terdapat buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila, serta contoh kurikulum satuan pendidikan. Nah, yang mana nantinya satuan pendidikan akan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan yang bersifat fleksibel dan dinamis dalam penyusunan kurikulum tersebut. Nah, sehingga dari kerangka dasar ini diharapkan satuan pendidikan dapat menyusun visi dan misi satuan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan kebijakan lokal, serta dapat menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.